Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini akan membahas tentang dimensi kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahan kajian terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, mendeskripsikan PKN dalam dimensi kurikuler untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal kesetaraan atau School Civic Education. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan PKN dalam dimensi sosial kultural kewarganegaraan atau Community Civic Education. Dan yang ketiga, mendeskripsikan PKN dalam dimensi akademik atau ilmiah atau Academic Civic Education, yang di dalamnya ini tercakup Civic Research and Development. Teman-teman, kalau kita perhatikan peta konsep PKN utuh yang beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari, kita akan menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dibedakan atas 3 dimensi, yaitu dimensi akademik, dimensi kurikuler, dan dimensi sosial kultural. Nah, bagaimana ketiga dimensi ini? Mari kita lihat gambarannya. Secara paradigma konseptual PKN, Profesor Udin Winata Putra misalnya menggambarkan bahwa dimensi akademik ini cakupannya lebih luas jika dibanding 2 dimensi lainnya, yaitu dimensi kurikuler dan dimensi sosial kultural. Mengapa demikian? Karena dimensi akademik ini mencakup 2 dimensi yang lainnya. Jadi apa yang dibahas, yang dikaji secara akademik ilmiah di perguruan tinggi, itu pada hakikatnya adalah membahas PKN dalam dimensi kurikuler untuk tujuan pembelajaran di persekolahan atau perguruan tinggi, dan dimensi sosial kultural untuk tujuan pengembangan atau pemberdayaan warga negara di masyarakat. Kita lihat yang pertama tentang Academic Civic Education. Seperti kita telah pahami bersama, bahwa PKN ini adalah sebagai suatu sistem pengetahuan terintegrasi, Integrated Knowledge System atau Interdisciplinary Study. Mengapa PKN kita sebut sebagai sistem pengetahuan terintegrasi? Karena saat ini kajian PKN sudah memenuhi syarat formal sebagai disiplin keilmuan. Karena itulah, maka sebagai disiplin ilmu, kita menyebut PKN ini adalah masih sebagai sistem pengetahuan terintegrasi. Mengapa baru sistem pengetahuan terintegrasi? Karena disiplin ilmu PKN ini belumlah berumur lama. Jadi belum berumur lama, baru atau sebagai disiplin ilmu yang baru tumbuh. Ya. Kemudian PKN ini memiliki ontologi atau bidang telaah. Jadi PKN Academic Civic Education ini bidang telaahannya adalah seluruh aspek dari School Civic Education dan Community Civic Education, seperti gambaran yang disampaikan sebelumnya ini. Jadi apa yang dikaji, yang ditelaah oleh dimensi akademik ini adalah seluruh dimensi kurikuler dan dimensi sosial kultural atau School Civic Education dan Community Civic Education. Nah, kemudian PKN ini adalah bagian integral dari sistem pendidikan. Dia tidak bisa lepas dari penyelenggaraan sistem pendidikan di sebuah negara. Misalnya dikemukakan oleh Barth and Shermis dan kawan-kawan ini. Secara universal katanya, PKN merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pendidikan setiap negara untuk mendidik warga negara muda agar menjadi warga negara yang baik dalam konteks tujuan dan sistem kehidupan negaranya.
Dengan demikian, maka penyelenggaraan PKN di Indonesia tentu saja adalah ingin mendidik warga negara muda menjadi warga negara yang baik dalam konteks tujuan dan sistem kehidupan negaranya. Tujuan kita bernegara seperti tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea keempat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam usaha perdamaian dunia. Nah, kemudian selain sesuai dengan konteks tujuan bernegara, tentu saja sesuai dengan konteks sistem kehidupan negaranya. Katakanlah kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai sistem kehidupan kita. Dengan demikian, maka mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan sistem kehidupan negaranya, berarti mendidik warga negara kita menjadi warga negara yang baik sesuai dengan apa yang dimaui atau didasarkan pada sila-sila atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian, maka kajian PPKN tidak akan lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Seperti tadi disampaikan bahwa PKN itu adalah sebagai disiplin ilmu. Tadi disebut bahwa PKN adalah sistem pengetahuan yang terintegrasi. Dari perspektif epistemologis, PKN ini telah memenuhi persyaratan formal sebagai disiplin keilmuan. Mengapa? Karena paling tidak ada 8 hal yang memenuhi penyebutan PKN sebagai disiplin ilmu. Pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai. Jelas, seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa PKN ini adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan sebuah negara, yang karenanya bertujuan sesuai dengan tujuan negara. Nah, di sini disebut adanya tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan pendidikan nasional. Untuk konteks negara kita bisa membaca tujuan pendidikan nasional ini di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang nomor 2 adalah adanya keterkaitan dengan kehidupan baik masyarakat, bangsa, dan negara bangsa Indonesia. Jelas bahwa penyelenggaraan PKN tidak mungkin lepas atau tercerabut dari akar masyarakat, bangsa, dan negara bangsa Indonesia. Karena tujuan akhir dari penyelenggaraan PKN adalah mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik dalam konteks sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu tidak mungkin lepas dari apa yang biasa terjadi, nilai-nilai yang dianut, yang dikembangkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah adanya pola berpikir ilmiah, pedagogis, dan kultural, adanya pola berbicara kritis, kreatif, dan fungsional, serta adanya pola penulisan kritis, objektif, dan konstruktif. Dipelihara oleh para ahli PKN, ya, dengan konstruksi pemikiran yang bersumber pada fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Yang keempat adalah adanya metode pendekatan terhadap pengetahuan, yaitu berbicara tentang bagaimana memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan terkait dengan PKN secara elegan dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah adanya kegiatan untuk mengembangkan struktur keilmuan atau body of knowledge, gitu ya, melalui konseptualisasi maupun kontekstualisasi. Jadi senantiasa struktur keilmuan PKN sebagai disiplin ilmu ini tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus-menerus dikembangkan oleh siapa? Tentu saja oleh para ahli, para akademisi di bidang kajian PKN.
Pengembangan struktur keilmuan ini dilakukan secara conceptual structure maupun kontekstualisasi dari pengetahuan yang ada. Kemudian nomor 6 adalah adanya istilah dan simbol serta bahasa operasional yang digunakan oleh para ahli dan pengguna. Nah, kita mengenal istilah-istilah atau simbol-simbol yang biasa digunakan dalam kajian PKN. Misalnya tadi, School Civic Education, kemudian Academic Civic Education, Community Civic Education. Belum nanti kita juga membahas tentang Civic Knowledge, Civic Skill, Civic Disposition, gitu ya. Academic Skill, Participatory Skill, itu istilah-istilah yang disepakati digunakan oleh para ahli dan pengguna bidang kajian PPKN. Kemudian nomor 7 adalah adanya kepustakaan, hasil penelitian, dan penulisan ilmiah mengenai disiplin PKN pada tingkat sarjana, magister, dan doktor pendidikan. Semuanya mencurahkan pemikiran, mencurahkan pengetahuannya untuk mengembangkan struktur keilmuan melalui berbagai proses-proses pengembangan keilmuan, sehingga melahirkanlah kepustakaan, hasil-hasil penelitian, dan penulisan ilmiah terkait dengan bidang PKN. Nomor 8 adalah adanya masyarakat ilmiah yang menyebut dirinya ahli dalam suatu bidang. Nah, kita sudah memiliki misalnya AP3KNI, Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Kemudian juga ada Forum Program Studi PPKN Indonesia, ada Himnas PKN untuk para mahasiswa PPKN se-Indonesia, Himpunan Nasional Mahasiswa PPKN Indonesia, dan ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN atau MGMP PPKN. Kesemuanya adalah masyarakat ilmiah yang turut mendukung keberadaan PKN sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi. Kemudian, kajian yang kedua adalah PKN sebagai program kurikuler di sekolah. Di sini dinyatakan bahwa sebagai suatu program pendidikan, School Civic Education itu merupakan dimensi kurikuler yang memiliki misi pengembangan warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen, untuk captive audience peserta didik dalam dunia persekolahan. Yang dimaksud dengan captive audience di sini adalah usia anak-anak sekolah. Jadi program kurikuler di sekolah ini adalah memiliki misi pengembangan warga negara yang cerdas dan baik untuk anak-anak usia sekolah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dimensi PKN sebagai mata pelajaran di sekolah ini menunjukkan bahwa program kurikuler ini adalah dimensi PKN yang kita kenal sebagai mata pelajaran di sekolah. Dalam kurikulum 2013 kita mengenalnya menjadi atau nama mata pelajarannya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi bicara tentang PKN sebagai program kurikuler di sekolah, sederhananya adalah bicara tentang bagaimana mata pelajaran PPKN di sekolah. Inilah mata pelajaran PPKN di sekolah yang sekarang masih berlaku. Rumusan tentang apa itu mata pelajaran PPKN, saya ambilkan misalnya dari penjelasan pasal 77I dan 77J huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sana disebutkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah definisi atau penjelasan tentang maksud dari pendidikan kewarganegaraan yang ada di sekolah sebagai program kurikuler. Yang maksud utamanya adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berikutnya adalah bahwa PPKN di Indonesia tidak melepaskan diri dari konteks nilai dan moral Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Ini biasa kita sebut sebagai 4 pilar kebangsaan, atau sekarang menjadi 4 pilar MPR, gitu ya. Kemudian PKN sebagai program kurikuler di sekolah ini substansi dan proses pendidikannya ya lebih mengutamakan integrasi antara pembelajaran dan pengajaran, learning and instruction. Jadi ada pembelajaran, ini dimensi yang sifatnya dinamis gitu ya, berbeda dengan pengajaran. Pengajaran biasanya satu arah, kalau pembelajaran ini bersifat dua arah. Kedua-duanya aktif, baik guru ataupun siswa, dosen ataupun mahasiswa, yang bersifat terstruktur, kemudian berjenjang, bertambah, dan psychosocial development. Ini perlu diperhatikan bahwa sebagai mata pelajaran, PPKN di sekolah itu bersifat terstruktur, strukturnya jelas, struktur materinya jelas, kemudian berjenjang, mulai tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sebagai mata kuliah. Kemudian bertambah, artinya materinya semakin tinggi jenjangnya, maka materinya semakin bertambah. Dan psychosocial development, artinya bahwa pembelajaran PKN di persekolahan itu memperhatikan aspek psikologis dan sosiologis dari para peserta didik. Karena itulah maka materinya terstruktur, materinya berjenjang, dan materinya semakin bertambah sesuai dengan usia perkembangan peserta didik. Nah, kita dapat memeriksa karakteristik terstruktur, berjenjang, bertambah, dan psychosocial development ini dalam muatan materi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKN di persekolahan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah PKN sebagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sebagai suatu program pendidikan, community civic education merupakan dimensi sosial kultural dalam pengembangan smart and good citizen untuk pembelajar yang sangat luas dan beragam. Nah, berbeda dengan PKN sebagai program kurikuler di sekolah, maka sasaran dari PKN sebagai aktivitas sosial kemasyarakatan ini adalah sangat luas dan beragam. Beragam dari usianya gitu ya, beragam dari latar belakang pekerjaannya ya, dan sebagainya. Tetapi semuanya bermuara pada upaya pembentukan warga negara yang cerdas dan baik. PKN sebagai aktivitas sosial kemasyarakatan, substansi dan proses pendidikannya bersifat sesuai konteks, gitu, contextually customized. Kemudian yang kedua, fleksibel, ya, cenderung kurang terstruktur, berbeda dengan PKN di persekolahan yang jelas terstruktur, berjenjang, bertambah, dan psychosocial development. Kenapa? Karena yang PKN sebagai aktivitas sosial kemasyarakatan itu dia akan menyesuaikan dengan konteksnya, ya, dalam kegiatan apa, dalam bidang apa, gitu ya. Kemudian dia berorientasi pada kultural, pembudayaan, enculturation oriented. Selain juga pembudayaan, orientasinya adalah pelibatan warga negara atau civic engagement. Bagaimana warga negara terlibat di dalam aktivitas-aktivitas di lingkungan sekitarnya, di lingkungan masyarakatnya,
sesuai dengan konteks gitu ya, sesuai dengan konteks, dan itu menunjukkan bahwa warga negara itu terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN sebagai aktivitas sosial kemasyarakatan perlu dikembangkan untuk berbagai komunitas dalam masyarakat bangsa dan negara. Ini adalah contoh-contoh komunitas masyarakat bangsa dan negara yang juga perlu kita mengembangkan PKN kepada mereka. Misalnya untuk para pejabat negara dan birokrat, ya, administration civic education. Di sini perlu ada sentuhan-sentuhan pendidikan kewarganegaraan agar tentu saja sebagai pejabat negara dan birokrat dia tetap mengedepankan prinsip menjadi pejabat negara dan birokrat yang baik. Kemudian para politisi juga demikian. Akademisi, ya, professional civic education, artinya akademisi di luar bidang kajian PKN. Kemudian para praktisi juga perlu mengenal PKN, teknisi, wartawan, kemudian ini sebutannya adalah practitioner civic education. Tentu bagi mereka, ya, termasuk bagi para pejabat pada pemerintahan daerah, kelompok masyarakat tani, pedagang, nelayan, termasuk juga agamawan, tentu proses pembelajarannya tidak seperti pembelajaran di lingkungan persekolahan. Karena kita akan menyesuaikannya sesuai dengan konteks, kemudian dia tidak terstruktur, gitu ya. Kemudian lebih banyak berorientasi pada pembudayaan. Bagaimana menjadi pejabat negara dan birokrat yang baik, politisi yang baik, akademisi yang baik, gitu ya, praktisi yang baik, pejabat pemerintahan daerah yang baik, yang Pancasilais, kelompok masyarakat yang Pancasilais, agamawan yang Pancasilais dan sebagainya, itu sesuai dengan konteks gitu ya. Tidak terstruktur juga, ya, seperti disebutkan sebelumnya. Sesuai konteks, fleksibel gitu ya, berorientasi kultural dan pelibatan warga negara. Jadi bagaimana mereka kelompok-kelompok ini terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti digambarkan oleh contoh-contoh komunitas kewarganegaraan berikut. Di Bandung misalnya ada komunitas Bandung Berkebun. Ini adalah kelompok atau komunitas masyarakat pegiat untuk menciptakan Bandung yang lebih hijau, gitu ya. Makanya memanfaatkan area-area tanah yang tidak digunakan menjadi kebun-kebun atau taman-taman. Dibentuklah komunitas Bandung Berkebun. Konteksnya ini adalah konteks perlindungan lingkungan, gitu ya, kesadaran terhadap lingkungan hidup. Kemudian di UAD misalkan ada Inspiring Teacher. Ini komunitas mahasiswa yang bergerak mendidik atau melatih, mendampingi masyarakat, terutama anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Inspiring Teacher BEM UAD ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di lembaga semi otonom. Dia adalah sebagai lembaga semi otonom dari BEM UAD. Beberapa kegiatan sudah dilakukan, termasuk penelitian juga sudah dilakukan bagaimana peran Inspiring Teacher ini dalam mendampingi anak-anak di panti asuhan sehingga mereka memiliki karakter yang mandiri. Kemudian ada juga Akademi Berbagi, ini salah satu contoh komunitas warga, ya, komunitas kewarganegaraan. Ada komunitas Kuya 15 di Bandung, juga ini peduli terhadap lingkungan. Ada Jogja Menyala, bagaimana mereka peduli dengan anak-anak, ya. Kemudian Kreatif Kaki Gunung Merapi Yogyakarta, ini rumah belajar kreatif Kaki Gunung Merapi. Ini juga untuk mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Tentu pembelajaran yang dilakukan sifatnya informal, gitu ya.
tekstual, fleksibel gitu ya. Kemudian juga masih di Jogja ada komunitas Book for Mountain ya. Ini juga mendampingi literasi untuk anak-anak. Ada sekolah Gajah Wong ya. Ini juga masih di Jogja. Kemudian ada Safe Street Children Jogja. Ini komunitas yang peduli pada keselamatan anak-anak di jalan. Dan Sekolah Inspirasi Yogyakarta. Ini bagian dari kelas inspirasi gitu ya. Tugasnya adalah menginspirasi melalui proses-proses pembelajaran kepada para anak-anak. Di Jogja juga ada Jogja Berkebun ya, komunitas Jogja Berkebun, dan ada juga yang terakhir ini Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Nah, itulah komunitas-komunitas kewarganegaraan yang di dalamnya sebenarnya esensinya adalah mereka sedang berupaya melibatkan dirinya ya, civic engagement, melibatkan dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara-cara mereka, sesuai dengan konteks mereka, sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya di lingkungan sekitar mereka. Komunitas-komunitas ini adalah bagian dari dimensi PKN sosial kultural ya, community civic education. Demikian pertemuan kita hari ini tentang dimensi kajian pendidikan kewarganegaraan yang meliputi academic civic education, kemudian yang kedua school civic education, dan yang ketiga community civic education. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.